Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa bergabung di kuliah keluarga bersama FAI. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita bisa bersilaturahim, mensyiarkan kebaikan, dan terus bisa menjadi jalan turunnya hidayah kepada kita semua. Materinya sekarang atau tema sekarang adalah kepemimpinan dalam keluarga. Ini memang dijelaskan oleh baginda Nabi, dan bab ini mendapat perhatian secara serius. Karena organisasi keluarga itu organisasi yang paling tua. Sebelum ada organisasi bisnis, sebelum ada organisasi politik, itu yang hadir pertama kali namanya organisasi keluarga. Ada ayah dan ibu, ada suami dan istri, kemudian ada anak-anak. Bahkan lebih besar lagi akhirnya, ada cucu-cucu, cucu dan cucu lagi membentuk satu kabilah besar. Kabilah kebesaran akhirnya melahirkan anak kabilah, membentuk keluarga lagi, besar lagi, dan seterusnya. Tentu jumlah orang yang bergabung bersama kita ini, ya 4 orang, 5 orang, lebih daripada itu kalau sudah ke anak cucu, bahkan bisa menyamping ke saudara dan sebagainya, perlu dikelola dengan sangat baik. Makanya ada namanya manajemen keluarga. Nah, rohnya itu namanya kepemimpinan. Perlu dipimpin dengan baik. Nah, saya suka mengatakan tidak semua ayah itu punya posisi di kantornya atau punya posisi di masyarakat. Tapi ia adalah seorang leader dimanapun dia berada, kan dia seorang ayah. Makanya harus ngebedain antara pemimpin dengan bos, antara pemimpin dengan ketua dalam konteks posisi dan jabatan. Seorang wanita bisa jadi dia anggota biasa di masyarakat atau di kantor staf biasa. Tapi dia tetap seorang leader karena dia punya anak-anak. Ini sekaligus doktrin leadership ini, leader ini harus kuat di tengah supaya kita bisa memerankan diri sebagai seorang leader. Dan leader itu beda sekali dengan bos. Dan beda sekali dengan jabatan di posisi-posisi. Leader itu yang akhirnya menjadi leadership, itu adalah sebuah kemampuan, kayak kecerdasan gitu. Leadership itu kemampuan untuk mempengaruhi orang. Dan setiap kita didoktrin oleh Nabi menjadi leader. Ini seperti dinyatakan Rasulullah di hadis yang sangat terkenal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahli wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Laki-laki itu pemimpin, setiap kalian itu pemimpin, dan akan diminta tanggung jawab atas apa yang dipimpin. Seorang laki-laki pemimpin, dan akan diminta tanggung jawab atas apa yang dipimpin. Seorang wanita pemimpin, dan akan diminta di rumah keluarganya, dan diminta tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Kama qala
alaihi salatu wassalam. Nah, di konteks terhadap anak-anak, ibu itu terlibat. Makanya hadisnya itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap kalian lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Nah, peserta yang dirahmati Allah, di konteks inilah kepemimpinan keluarga perlu dibangun. Kenapa tadi? Pertama tadi ya, karena ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Terutama keluarga, itu berarti ayah ibunya adalah pemimpin atas keluarga. Tentu ayah menjadi pemimpin utamanya, ibunya adalah pemimpin keduanya. Kesadaran ini harus hadir agar ayah ibu memerankan menjadi seorang pemimpin. Jadi yang pertama apa? Karena ini memang ajaran Rasulullah SAW. Atas nama ini saja kita harus memimpin keluarga. Yang kedua, karena faktanya di keluarga itu ada orang-orang, sehingga sudah disebut sebagai organisasi. Karena orang yang berkumpul untuk tujuan yang sama namanya organisasi. Ini organisasi keluarga. Nah, maka sejumlah orang yang berada di bawah kalian ini wajib dipimpin dengan baik karena sudah ada sejumlah agenda. Nah, kalau orang-orang ini yang namanya anak-anak itu nggak dipimpin dengan baik karena ayah ibunya tidak punya kemampuan kepemimpinan yang disebabkan oleh ketidaksadarannya bahwa dia seorang pemimpin, maka organisasi keluarga ini tanpa arah, tanpa manajemen, tanpa pengendalian, dan lain sebagainya. Bisa menjadi rusak, bahkan kehilangan arah. Oleh karena itu, perlu dan wajib dipimpin. Ini alasan kedua. Kenapa kepemimpinan keluarga itu menjadi penting? Alasan ketiga, bahwa kepemimpinan keluarga ini akan membawa hasil yang lebih maksimal. Ibarat SDM yang di keluarga itu kayak mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang bisa dipacu kencang. Tapi kalau nggak ada pengarahannya, itu bisa tabrakan. Tapi kalau dipacu, dipimpin dengan sangat baik, itu bisa membawa beban nggak sedikit. Bisa mencapai tujuan yang bisa jauh sekali. Karena diarahkan. Setiap manusia itu kan pada dasarnya punya kemampuan yang besar. Siapa yang kasih? Allah Ta'ala. Bukan dia yang punya. Allah yang kasih. Nah, kemampuan yang besar ini bisa tidak ada artinya apa-apa ketika tidak diarahkan. Apalagi malah saling berjibaku dengan anggota yang lain. Itu iri-irian, dengki-dengkian. Tidak saling dukung. Jadi kemampuannya bisa ternegasikan oleh yang lain. Maka perlu dipimpin dengan sangat baik untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang baik, produktivitas, arah yang baik. Bisa dimaksimalkan lebih. Gitu. Jadi resources yang ada di keluarga bisa dimaksimalkan lebih. Karena pinternya kepala keluarga dan ayah ibunya ini untuk mimpin mereka-mereka. Bisa dipahami ya. Jadi ini bab ini jangan, ya untuk menjadi istilahnya jadi
ayah ibu itu, terutama yang mungkin ada di antara kalian yang baru-baru menikah, jangan dianggap kayak bisnis as usual gitu ya. Ya udah namanya cowok udah gede kawin, nikah, habis itu punya anak. Ya udah, habis punya anak, apa? Terus udah kasih makan, kemudian nanti TK, apa? Masukin TK, SD, gede, kawin. Ya udah, tentu lebih baik tidak hanya begitu. Jadi benar-benar dikelola, dimanage, kemudian dipimpin, diarahkan sampai menjadi sesuatu yang luar biasa. Potensi yang besar ini sia-sia kalau tidak diarahkan dengan sangat baik. Oke ya, itu poin pertama. Ya. Nah, siapapun kita menjadi ayah atau ibu, punya background apapun, termasuk serendah apapun pendidikannya, tetap ayah ibu adalah pemimpin. Disinilah perlu terus mengasah kemampuan kepemimpinan. Perlu diasah. Agar apa? Agar organisasi keluarga ini menjadi sangat baik. Organisasi keluarga kita semua ini menjadi handal, menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Berikutnya poin kedua tentang tadi sudah ada landasan syar'inya sudah ya. Karena di dalam kuliah formulasi ini harus berlandaskan syariah. Meskipun temanya tema seperti ini. Poin kedua tentang apa sih kepemimpinan itu? Nah, ini bagus sekali. Kata yang paling mewakili kepemimpinan itu adalah pengaruh. Ini pernyataan dari Maxwell. Kita ambil dari buku-buku kepemimpinan ya. Kata yang paling mewakili kata kepemimpinan itu namanya pengaruh. Yani orang yang sangat berpengaruh. Bukan orang yang jabat, bukan. Ada orang yang jabat tapi nggak berpengaruh. Ada orang yang tidak jabat tapi berpengaruh. Nah, di konteks keluarga ini, seorang ayah ibu wajib mengembangkan pengaruhnya, dengan bahasa lain, wajib berpengaruh terhadap anak-anaknya. Ya kalau ayah berarti wajib berpengaruh terhadap istri dan anak-anaknya. Ini yang terkadang kita menemukan beberapa fakta. Kenapa sih Pak saya itu nyuruh anak mandi itu butuh 7 kali, 8 kali. Kenapa? Bisa jadi Anda tidak berpengaruh. Atau pengaruh Anda tidak sanggup melampaui kepongahan anak itu. Misalnya gitu. Atau istilah lain, ketidaktaatan. Susah banget ya nyuruh belajar. Nah, kata nyuruh belajar ini juga menjadi pernyataan yang perlu dikaji. Karena pemimpin itu bukan tukang nyuruh sebenarnya. Karena bahkan kalau menyuruh itu menjadi kontraproduktif, nggak perlu nyuruh. Kenapa ya? Karena intinya dia terpengaruh atas apa yang diarahkan. Nah, kalau nggak terpengaruh, ya berarti memang sebenarnya tingkat leadership-nya ayah ini emang rendah. Gitu. Karena kalau tinggi, bahkan tanpa berbicara pun, anak-anak Anda nurut dalam arti tertarik untuk mengikuti jejak ayahnya. Meskipun di konteks ini sebenarnya para ayah ibu sudah dibekali oleh Allah SWT
untuk bisa mengembangkan, mempengaruhi anak-anaknya karena ada gen. Nah, biasanya anak-anak itu akan mengikuti jejak ayah ibunya. Cuman lagi-lagi karena tidak dikembangkan secara baik, akhirnya lahir ayah ibu yang nggak bisa kendalikan keluarganya. Padahal sudah punya gen, di mana dari sudut gen, anak-anak pasti akan mengikuti jejak ayah ibunya. Itu otomatis. Tapi bisa jadi sama sekali nggak terpengaruh karena ada beberapa hal yang namanya menggerus kepemimpinan ayah ibunya. Oke, sebelum kita lanjut, bisa dipahami ya. Jadi kepemimpinan itu bukan, di keluarga itu bukan kegalaan, kekerasan, kebanyakan nyuruh, ngatur. Bukan itu justru. Gimana seorang ayah ibu itu berpengaruh terhadap anak-anaknya. Itu namanya dia punya kapasitas kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu kata paling berpengaruh, berdekatan namanya. Baru nanti kita bicara fungsi-fungsi, gimana implementasinya dan lain sebagainya. Bagi yang tertarik untuk mengikuti kajian leadership, setiap Jumat malam itu saya bersama mahasiswa saya yang di Wisma Prestasi, kan ada lembaga Wisma Prestasi ya, lembaga pengembangan SDM sebenarnya, berbentuk boarding ya. Itu setiap Jumat malam saya punya materi namanya Leadership Talk, LT lah. Memang saya bicara leadership ini. Kurikulum bisa hampir 2 tahun, karena kan baru selesai angkatan 1 ya. Sehingga saya angkatan 1 itu saya bimbing masalah leadership ini hampir 1,5 tahun kira-kira. Tapi banyak yang harus kita gali di leadership itu. Karena leadership itu kapasitas, kemampuan. Tapi ke arah skill. Nah, ayah ibunya perlu memang punya itu. Karena kalau enggak, ya dia menjadi ayah yang enggak didengar sama sekali. Ibu yang enggak didengar sama sekali. Apakah itu berarti perlu kita banyak nyuruh? Itu justru kelirunya kita memilih leadership. Seakan-akan leadership itu harus banyak nyuruh. Itu rendah kapasitasnya. Sebagaimana bab akhlak, bab kecerdasan yang lain, leadership itu adalah kapasitas kecerdasan berdiri sendiri. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, baik. Kalau di chat belum ada pertanyaan, Ustadz, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Ketika kan saya taunya ada 3 cara menasihati seseorang ya Ustadz, itu satu itu dengan mulutnya, 2 dengan tangannya, 3 dengan hatinya. Ya, ketika orang tuh udah ngasih tahu, kita juga udah ngasih masukan tapi tidak didengarkan, akhirnya yang terakhir saya, ya udah kita cuma bisa berdoa. Saya juga bilang sama ibu saya, udah doakan saja. Tapi kan ini terus berlangsung. Nah, itu yang kasihan gitu loh. Oh, itu gimana ya Ustadz ya? Oke. Itu dulu. Jadi memang ini salah satu case yang menarik dan perlu dipahami semua. Jangan dianggap remeh kepemimpinan keluarga. Karena ini kan kadang nggak dianggap ya. Karena kepemimpinan keluarga itu dianggap itu tema langit, asing. Keluarga pakai kepemimpinan itu kan di kantor gitu. Jadi kepemimpinan itu kalau sudah 0, rusak, itu memperbaikinya luar biasa. Istilah kata gini, kalau orang itu bodoh, cara memperbaikinya itu tinggal belajar di kebut. Nah gitu ya. Kalau orang sakit, masuk rumah sakit. Tapi kalau pemimpinan itu sudah jatuh, itu ngangkatnya luar biasa, beratnya. Paham ya? Kalau orang sudah habis pengaruhnya nggak punya pengaruh, ngangkat dia berpengaruh, itu gimana caranya? Nah itu apalagi dalam situasi di mana secara fisik mungkin dan lain-lain sudah
sangat ini ya, sangat berat. Nah ini di konteks ini yang bisa dilakukan tuh, cuman ini pelajaran pentingnya aja ya, tapi tidak ada masalah tanpa ada solusi dari Allah. Pasti ada solusinya. Kita cari bareng-bareng. Tapi ini pelajaran bagi semua, kita semua yang masih mengelola keluarga ini sebelum mereka dewasa dan besar. Itu ada ungkapan yang dari sekarang ada ungkapan menarik dari seorang ibu. Seorang ibu yang berkata kepada anaknya, ini kita semua bisa ngikuti kata-kata ini. Itu betapa kuatnya kepemimpinannya. Aku tahu kalian sekolahnya lebih tinggi daripada ibu. Dan bisa jadi karirmu lebih bagus daripada ibu. Tetapi sampai kapanpun kalian anak-anakku. Sampai kapanpun kalian anak-anakku. Ini sebenarnya menandakan satu ungkapan di mana seorang ayah ibu tidak pernah minder depan anaknya. Ada sejumlah kasus ayah ibu itu minder depan anaknya karena merasa pendidikannya rendah, ekonominya tidak lebih baik. Ini nggak boleh. Ayah ibu tetap ayah ibu. Bahkan kalau kita bercandaan, ibu itu akhirnya melanjutkan kata itu dilanjutkan oleh anaknya. Karena sampai kapanpun engkau tidak pernah lebih tua daripada ibu. Ngerti nggak? Maksud saya, betapa seorang ayah dan ibu tetap harus memposisikan sebagai seorang pemimpin atas anak-anaknya. Siapapun dia. Di organisasi aja tidak semua orang yang lebih pintar itu memimpin pada yang bodoh. Banyak pimpinan bodoh tidak lebih pintar, mimpin yang pintar-pintar bisa. Bisa. Kalau dia bisa kelola kepemimpinannya. Bukan berarti harus lebih pintar. Bab pengaruh itu, Bab. Nah, untuk kasus yang tadi sudah kita dengar tadi, yang pertama yang perlu adalah ayah ibu coba membangun harmonisasi kembali. Kalau kemarin disebutkan ibu selalu bantah, mulai sekarang nih ibunya mohon tidak bantah ke ayahnya. Jangan dianggap remeh ya, seorang istri yang bantah pada suami, dianggap itu benar, itu sedang menjatuhkan harga diri suami. Begitu suaminya ini jatuh harganya, maka langsung dilalap oleh anaknya. Ibarat kata gitu. Apalagi kalau salah. Atau dibalik, suami menjatuhkan istri depan anak-anaknya. Istri ini sama aja sedang disiapkan untuk dilahap sama si anak-anak. Nanti akan dihinakan. Gitu. Makanya tidak boleh. Kenapa istri wajib taat sama suami? Dan suami wajib menghormati istri. Karena menjaga kepemimpinan. Gini aja contoh. Kalau ada seorang wakil presiden, seorang presiden nginain wakilnya. Sama aja nginain dirinya. Karena nanti menteri-menterinya akan menghinakan wakilnya. Dan otomatis akan menyulitkan dirinya. Karena mengajarkan kurang ajar kepada salah satu dari pimpinannya. Misalnya gitu. Ini yang pertama, dimulai dari harmonisasi kembali. Harmonisasi kembali ayah ibunya ini dengan cara ayah ibunya tolong berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada ayahnya. Biar itu tampak dulu. Berarti ayah ini dinaikkan kembali kehormatannya. Kan tadi katanya kan selama ini dibantah-bantah terus. Berarti kan jatuh kehormatannya mau dibantah. Jadi dinaikkan kehormatannya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ayah ibu memperbaiki sikap-sikapnya. Nah, terutama bagi orang muslim ini, ketaatannya kepada Allah. Ini ada ungkapan para ulama. Jika seorang itu tidak takut kepada Allah, maka Allah akan buat hamba-hambanya tidak takut kepadanya. Dengan ini ungkapan para ulama, jika ada orang melanggar kepada Allah atau berani kepada Allah, maka hamba-hambanya akan dibuat berani kepadanya. Itu ibarat gitu. Jadi, langkah kedua adalah ayah ibu tolong ketaatan kepada Allah terus ditingkatkan dan juga komitmennya terhadap aturan rumah dijalankan. Karena biasanya keberanian seorang ayah atau anak itu karena lihat
ayah ibunya atau salah satunya melanggar aturannya sendiri. Bagaimana kemarin saya sebutkan tentang keteladanan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, jika mungkin, ini bab masalah ekonomi, sebaiknya itu ayah ibu memang mandiri secara keuangan. Bahwa kalau ada anak-anaknya memberi, itu, saya nggak tahu kasusnya ya, ini hanya gambaran umum. Terkadang anak-anak itu nggak dengar ayah ibunya karena merasa dia menafkahi. Itu bukan karena masalah uang sebenarnya, masalah akhlak yang terlebih dahulu nggak hadir. Oleh karena itu ayah ibu sebaiknya mandiri secara keuangan. Tapi kalau nggak bisa, pastikan menerimanya dengan aturan, bukan diberi. Memang aturannya gitu. Istilah itu aturan. Jadi bukan dinafkahi oleh anaknya, tapi oleh keputusan keluarga, maka ayah ibu harus mendapatkan pensiun dari anaknya. Istilahnya uang pensiun. Itu disepakati itu. Jadi ayah ibunya tidak di tangan bawah namanya. Tapi dia mengambil hak pensiunnya. Pensiun dari mana? Dari anak-anaknya. Dikumpulkan di satu rekening, ayah ibunya ngambil. Bukan dikasih kayak ayah ngasih anak jajan ke zaman dulu gitu, enggak gitu. Itu aturannya. Jadi dia ngambil ke rekeningnya sendiri. Yang isi siapa? Anak-anaknya. Dengan peraturan yang sama. Setiap anak store 1 juta misalnya. Ke rekening bapak. Nanti bapak kasih tahu, Pak, itu pensiunnya udah tanggal 5 udah bisa diambil. Itu kira-kira gitu. Tidak setiap orang ngasih, Pak, ini Pak. Nah begitu situasi beri-memberi ini tanpa ayah ibunya diberi terus, terkadang secara manusiawi jadi nggak berani. Itu nggak boleh, itu harus dijaga kehormatannya. Gitu. Makanya ada salah satu ayah ibu yang tidak pernah mau tinggal di anaknya. Itu bagian baik itu. Meskipun sebesar apapun rumah anaknya, ayah ibu tidak baik tinggal di rumah anaknya. Mendingan di rumah gubuk, tapi rumahnya sendiri. Anaknya datang ke rumahnya. Bukan ayah ibunya yang keliling ke anak-anaknya. Ini memang salah satu sikap-sikap yang bisa ditiru ya. Meskipun ini bisa sangat personal ya. Apa nggak boleh nengok cucu? Boleh. Nengok cucu namanya. Tapi tidak tinggal di rumah anaknya. Karena kalau tinggal di rumah anaknya jadi confused. Yang mimpin keluarga ini siapa? Gitu. Itu agak merepotkan. Sementara dia ayahnya, tapi sementara ini rumah ayah, rumah anaknya. Yang mimpin anaknya kan rumah ini. Mempunyai anaknya. Nah, sehingga perlu ayah ibu ini tinggal di rumahnya. Sekecil apapun. Gitu. Kalau perlu bocor-bocor nggak apa-apa. Pak, bocor. Nggak apa-apa, udah gini aja. Kalau dia memperbaiki, biarkan dia mau memperbaiki sendiri. Nggak usah minta. Itu yang ini ya, ini prinsip-prinsip dasarnya. Nah, sambil menguatkan posisi ayah tadi, ayah ibu dikuatkan posisinya, karena ibunya sudah mulai sangat menghormati ayahnya. Kemudian yang kedua tadi, ketaatannya sudah. Kemandirinya sudah diangkat. Tadi, sudah nih, ini kualifikasi pemimpin sudah ada nih, sudah ada. Maka mulailah, anaknya mulai ditata. Nah, di konteks ini siapa yang paling dianggap tadi kakak pertama atau kedua yang tadi? Mungkin ibu mulai omongin dengan sangat baik. Pakai prosedur kepemimpinan. Mengembangkan pengaruh. Kak, aku tahu kau begini, begini, begini. Dan mohon, saya kasih masukan, jangan dibantah dan jangan buat alasan. Kalau mau gitu, kalau enggak, ya sudah. Nah, nanti ayahnya dijauhkan. Gitu. Nanti lama-lama terjadi isolasi terhadap yang tadi katakan dengan memimpin ibu itu ada isolasi. Dulu ayah ibunya nyaman dengan yang taat-taat aja. Nah, terus kemudian nanti ayah ibunya kalau ke sana, nah lama-lama kan loh kehilangan atau namanya, kehilangan dukungan namanya. Nah, itu sudah mulai ada permainan politik keluarga namanya. Oh gitu. Ya, harus sudah main kayak gitu-gitu. Kan dua keluarga besar. Ada politik keluarga. Jadi tapi ya ayah ibunya harus kokoh, bukan ayah ibunya nanti datangnya anak pertama kali luluh lagi ya nggak boleh. Luluh itu bukan leader. Nah kan ibu suka luluh, nggak boleh. Keliru.
Gitu. Ini memang perlu ketegasan. Gitu. Ini memang makanya kenapa kita perlu belajar dari wanita Quraisy. Wanita Quraisy meskipun wanita tetap Quraisy dia. Gitu. Jadi memang ini bab tentang kapasitas. Tadi ya seorang ibu yang ngomongannya gitu bisa nggak kalau sama anaknya gitu. Tadi ibunya ngomong gini ke anak-anaknya. Hai anak-anakku, aku tahu kalian kuliahnya lebih tinggi daripada ibu. Ada yang keluar negeri kalian, ya, lebih pintar daripada ibu. Tapi kalian adalah anakku. Ngerti maksudnya? Gitu, maknya ngomong gitu. Maksudnya adalah kamu wajib taat sama ibu. Gitu, dari awal udah ditunjuk-tunjuk begitu. Karena ibunya kokoh, nggak terpengaruh. Nah itu perlu dikembangkan. Jadi setelah sudah tadi ayah ibunya sudah dinaikkan kehormatannya tadi kan jatuh oleh pembangkangan dari ibu tadi, dikuatkan, baru yang dianggap tadi yang mempengaruhi tadi mulai dapat yang baik. Nah, jadi ada pembelaan tadi. Katakan yang bermasalah kan 2 tadi, masih ada 3. 3 konsolidasi. Ini perlu konsolidasi orang baik. Yang taat sama orang tuanya ini baik. Dah, itu biarkan. Mamanya kasih tahu, nanti kakak ini mah sedang saya isolasi. Mama tidak boleh terpengaruh. Tapi kakak banyak ya udah kalau mama nggak mau dibela, berarti nikmati nanti kelakuan kakaknya gitu kira-kira. Lama-lama insya Allah bisa selesai. Kepemimpinan itu luar biasa, agak jelimet konsepnya. Jelimet, tidak sama dengan orang nggak bisa matematik tinggal belajar. Karena kepemimpinan itu perpaduan antara kecerdasan otak dengan kecerdasan emosi. Itu baru jadi pengaruh. Jadi di sini sudah ada skill-nya. Gitu. Saya kasih tahu kepada bapak-bapak ya, karena ini saya cuma 1. Bapak-bapak yang menyerahkan uangnya kepada istrinya, dan setiap pagi minta transfer ke istrinya itu adalah bapak yang bodoh. Loh, lah kok bisa? Karena Anda kehilangan pengaruhmu. Kehilangan pengaruhmu. Gitu. Maaf, itu siapa tadi? Nah, kenapa kok gitu? Karena Anda memimpin. Begitu Anda minta, itu dasar langsung jatuh. Itu makanya, kalau ada laki-laki nggak cukup. Kalau ada laki-laki nggak cukup, itu gimana supaya kepemimpinannya nggak turun? Dia ngomong ke istrinya, aku tahu gajiku kecil, dan aku tahu gajimu besar. Kamu harus bisa makan dengan uang gajiku. Aku nggak mau makan dengan uang. Kalau kamu ngasih, hitung. Nanti kalau aku kaya tak bayar. Gagah gitu jadi suami. Jangan suami kok minta duit ke istrinya. Hitung. Terus bayarnya kapan, Mas? Ya kapan-kapan. Jadi masih punya pride, gitu. Ngerti gak kira-kira? Nah gitu, wallah alam misal. Jadi semoga terus pertanyaan Ibu, semoga ada solusi ya. Tentu jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Tentu situasi ini sangat memprihatinkan. Tapi lagi-lagi dicoba, disolusinya, dicoba, sampai emang selesai. Jangan berhenti mencoba. Karena khawatir nanti ayahnya semakin tertekan dan kasihan sekali di akhir hayatnya malah anak-anaknya kurang hormat kan. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah nanti dicoba. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Amin. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada pertanyaan lagi atau terus? Sudah tidak ada lagi Ustaz di chat. Bisa dilanjut materinya. Oke. Tadi kan kalau poin kedua tentang apa sih kepemimpinan itu, maknanya itu pengaruh. Nah, Bapak Ibu ya, suami istri harus mengembangkan itunya terus gitu. Mungkin pertanyaan nakalnya itu apakah berarti kita harus tanpa menakutkan atau tanpa wibawa? Enggak. Pengaruh itu bisa didapatkan dari rasa takut, bisa dari rasa segan, tapi bisa didapatkan dari rasa cinta. Nah, saran kami di sini, dan itulah yang diajarkan Rasulullah, jadilah yang dicintai.
Nah, jadi pengaruh didapatkan dari cinta. Karena anak-anakmu sangat mencintaimu, maka ia akan mengikutimu. Gitu. Ini Bi, punya kuliah apa sih Bi? Kuliah ini. Oh bagus Bi. Bi, ini boleh nggak Bi? Gitu. Nggak boleh. Gitu. Itu makanya kenapa saya ulangi lagi. Kenapa nafkah itu dipegang sama seorang laki-laki? Karena dia memimpin. Dan betapa pengaruhnya uang terhadap anak-anak. Karena anak-anak itu nggak ngerti kecuali materi. Kan dia belum nilai, kayak gitu belum. Namanya masih bocah kan. Gitu. Ayo, yang ngasih jajan siapa nih? Itu paling berpengaruh. Apa ya mah papa miskin. Papa miskin. Papa kere gitu. Jadi ini ada kisah kecil nih. Kisah kecil. Seorang ayah yang memberikan uangnya full kepada istrinya, kan biasa tuh namanya. Ini kan secara hukum memang teknis kan boleh, teknis kan boleh. Suami kasih ATM-nya semuanya ke istrinya, pokoknya suaminya tahu beres. Memang enak kan sebenarnya. Kalau mau enakan gitu. Ngapain juga sih capek-capek ngasih jajan ke anak-anak gitu kan. Capek, ribet gitu. Terus apalagi misalnya nggak megang sama sekali. Nah, setiap pagi suami ini minta uang transfer ke istrinya. Biasa istri ngasih duit. Suatu ketika nih, ayah ini pulang sore, maka anaknya bilang, papa seneng pulang sore. Pak, boleh nggak Pak? Kita yuk keluar yuk, beli makanan. Biasa ya, bakso pasti. Tahu bakso ini makanan apa nggak ngerti. Selalu menjadi identik kalau sore hari. Ya, papa nggak punya uang nak, uangnya udah kasihkan ke mama. Oh gitu, papa nggak pegang duit sama sekali. Enggak, cuma uang transfer doang. Oh, ya udah deh. Ini lain kali lagi pulang sore lagi. Pak, aku mau beli mainan dong, beliin dong. Papa pulang sore kan. Uangnya udah diserahin ke mamamu semua. Ya papa, payah kere gitu. Akhirnya sejak itu anaknya nggak mau lagi minta ke papanya, mintanya ke mamanya. Enak sama mama, duitnya banyak loh. Padahal duitnya dari mana? Dari bapaknya. Tapi ini mamanya nggak nerangin. Maksudnya kalau kondisi kayak gitu, nerangin. Nah, ini uang dari papamu ya. Aku izin papamu dulu. Gitu. Itu baru kehormatan ayahnya dijaga. Dan lain sebagainya. Nah, kalau enggak ya ludes. Nah, kamu ulangi lagi. Dari mana datangnya pengaruh? Dari banyak hal. Tapi yang paling baik datang dari cinta. Makanya ada riwayat ini, apa ini ya, sahih tidaknya ini. Khairu ru'asaikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Nah, kalau keluarga ini mencintai ayah ibunya, Masya Allah, itu ya sudah sami'na wa ata'na. Oke ya. Jadi tidak perlu debat kusir, nggak perlu debat apa. Ini mengasah. Nah, ada pilar-pilar, nih poin ke apa namanya tadi yang poin ketiga kan antara pemimpin yang ditakuti, yang disegani, dan yang dicintai. Yang paling besar kapasitas leadership-nya itu adalah yang datang dari cinta. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan kapasitas leadership yang melalui lajur cinta itu? Ya, ibarat ini leadership, ini dari cintanya ini. Nah, supaya kita bisa ketemu pengaruh yang melalui lajur cinta ini dari mana? Ya, ini yang saya sebut sebagai kualifikasi pemimpin atau pilar-pilar kepemimpinan. Dengan bahasa lain, sebab-sebab hal-hal yang menjadikan kapasitas pengaruh Anda itu besar. Sehingga tanpa ngomong bahkan, anak-anak itu
ngikut aja. Karena terbuai dengan Anda. Kayak sahabat. Kan terbuai dengan Rasulullah kan. Ya udah nggak usah nyuruh. Ngikuti aja Rasulullah. Bahkan jalannya ngikut. Ini, top banget. Gini. Ayahku itu top banget. Gitu. Ya udah ikut aja. Tapi ya payah nih ayahku mah tukang tidur ya. Kan dia mengaruh. Paham ya kira-kira ya. Wah payah nih mama aku mah tukang jajan. Duit mulu. Ya udah. Tapi aduh, ibu itu keren banget. Dia gimana gitu. Nah itu terpesona. Yang pertama kita nyebutnya kepemimpinan diri. Jadi modal atau pilar utama seorang pemimpin itu adalah kepemimpinan diri. Maksudnya apa itu? Anda tidak mungkin memimpin orang lain kalau nggak bisa memimpin dirimu sendiri. Anda nggak mungkin berpengaruh pada orang lain kalau Anda tidak bisa menata dirimu sendiri. Yang ditata apa saja? Semuanya. Terutama karakternya. Terutama kalau di konteks orang Muslim, ketaatannya. Nomor 3, terutama di aturan-aturan keluarga. Jadi kita seorang ayah ibu itu adalah ayah ibu yang memang sudah, bahasa saya itu sudah selesai. Kalau suka melanggar aturan Allah, karakternya nggak terkelola, suka melanggar aturannya sendiri, ya sudah, lambat laun hilang pengaruhnya. Tentu kepemimpinan diri ini yang self leadership itu menjadi bahasan besar sendiri ya. Tapi itu gambaran umum aja dulu bahwa pengaruh itu hilang sama sekali ketika orang bahkan tidak bisa memanage dirinya atau memimpin dirinya. Kalau udah nggak bisa kayak gitu, ya udah jatuh sudah langsung. Gitu. Ngomong apa aja udah istilahnya dengar telinga kanan, mental telinga kanan, bukan lagi lewat telinga kiri, itu masih lewat itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental maksudnya. Alhamdulillah min dzalik. Nah ini jadi rutenya itu sebaiknya menggunakan jalur mahabbah. Modal utamanya adalah kepemimpinan diri. Makanya oleh karena itu pesan utamanya, ayo kita semua ayah ibu ini menyelesaikan diri kita yang belum selesai. Karena itu menggerus pengaruh. Ya, apa saja mungkin kita bisa runut. Yang pertama, komitmen kita kepada Allah. Ini leadership dalam Islam itu begini letaknya. Karena siapa saja yang berani kepada Allah akan membahayakan dirinya, karena yang lain akan, hamba Allah akan berani kepadanya. Nah, bahkan yang menarik, tidak sedikit orang di yang lain urusannya itu masih belum selesai, tapi karena dia udah taat kepada Allah, Allah jaga itu kehormatan dia. Sehingga Masya Allah, kan kita kadang ketemu orang, kita bisa oh iya gitu. Karena dia saking taatnya kepada Allah. Makanya ayo jadi ayah ibu yang taat kepada Allah, terutama sholat. Gitu. Kalau ibu, ayo udah jarang sholat ya, ilah itu sama aja nyari susah itu. Nanti anak-anaknya dibuat berani kepadamu. Kenapa? Kau berani pada Allah? Ya udah, biar ruwet sendiri hidupnya. Terutama sholat ya, jangan diabaikan. Mengabaikan sholat, ya nikmati nanti. Yang lain mengabaikan kepadamu. Kau mengabaikan sholat, maka anakmu mengabaikanmu.
tetanggamu mengabaikanmu, mertuamu mengabaikanmu, istri suamimu mengabaikanmu. Engkau mengabaikan sholat. Amin. Ini ketaatan kepada Allah. Tapi sebenarnya orang-orang kayak gitu itu, nanti itu ada kayak semacam tarikan gitu. Seandainya ada ayah ibu, tingkat ibadahnya beda. Itu tingkat penghormatannya pasti beda. Yang paling taat itu yang dihormati. Gitu. Hati itu luar biasa ya. Saya ada orang dekat yang begitu pensiun punya budaya yang luar biasa. Itu Masya Allah. Pensiun itu kerjanya malam bangun sampai subuh sholat subuh, baca Quran sampai duha, keluar kamar, makan. Balik ke kamar baca Quran sampai jam 11 terus tidur. Duhur, sholat, duhur, habis itu baca Quran sampai asar. Habis asar keluar rumah, jalan-jalan di sekitar rumahnya. Baca isya, baca maghrib, makan malam di ruang tengah, isya, sholat, habis itu tidur. Jadi hampir setiap hari isinya baca Quran sampai ditutup akhir hayatnya karena udah selesai kan. Itu penghormatannya kepadanya meninggi. Jadi ketaatan itu memang menarik kehormatan, tentu bukan tujuan ya. Tentu bukan tujuan, tapi itu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang taat kepadanya. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah, ya Allah akan berikan dia tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di sisi Allah dia mulia, insya Allah di sisi manusia dia juga mulia. Kalau di sisi Allah itu hina, ya maka di orang juga hina. Kok gak dihinanya kan? Takut aja, habis gak takut ya dihinakan lagi. Gitu. Paham ya? Yang kedua, memanage akhlak. Menyelesaikan akhlak. Terutama kayak masalah marah. Gitu. Ibu bapak kok pemarah? Ya udah, bukan malah dihormati. Apalagi disiplin. Apalagi semua akhlak-akhlak mulia itu, kejujuran. Apalagi kedermawanan. Gitu. Jadi karakternya harus sudah selesai, terutama yang memang berhubungan dengan orang lain. Nah, nggak jujur, jatuh. Termasuk pelit, makanya iya. Ayah ibu itu nggak boleh pelit dari situ letaknya. Karena orang pelit itu memang kehilangan kehormatan. Makanya ada ungkapan al-bakhilu la yasud. Orang bakhil nggak memimpin. Ayah kok pelit, anaknya ya punya ayah pelit, gitu. Ibu pelit, sama. Makanya para pemimpin itu mendingan habis uang daripada habis pengaruh. Uang bisa dicari. Kalau pengaruh sudah habis, itu naikannya susah sekali. Ayah ibu itu mendingan kehilangan duit daripada kehilangan pengaruh terhadap anaknya. Shock, ambil duit semua. Bapak nggak akan bawa uang. Apa nggak bawa mati itu harta. Tapi pengaruhnya kejaga. Itu lebih baik daripada duitmu kepegang, anakmu kabur semua. Naudzubillah. Payah punya ayah pelit gitu. Naudzubillah. Oke ya, jadi ada kejujuran. Pokoknya semua akhlak mulia lah. Yang ketiga, tadi saya sebutkan ketaatannya, disiplinnya terhadap aturan yang telah dibuat bersama. Kan setiap rumah itu kan ada aturan yang dibuat bersama. Ini. Nah, kalau kita melanggar, itu berarti kita belum selesai dengan diri kita. Nah, kalau belum selesai dengan diri kita, otomatis nggak selesai dengan orang lain. Ini kira-kira modal utamanya kepemimpinan diri. Nah, agar memperkuat pengaruh, saya sebutnya tadi, agar memperkuat pengaruh, maka ada hal-hal yang menyebabkan pengaruh itu menguat, kepemimpinan itu menguat, gitu ya.
ini bisa disebut nomor 2 atau langsung nomor 1 boleh. Jadi rutenya pemimpinan itu namanya mahabbah, kalau yang sebaiknya. Yang kedua tadi, si modal utamanya kepemimpinan diri. Nah, yang mendukung, jadi ini kalau dibuat sada, kalau dibuatkan bagiannya gitu. Nah, ada yang mendukung. Pendukung ini pertama itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, apa itu spiritual ya? Ini pakai bahasa kita sekarang. Ya, ini orang yang secara spiritual baik. Yakni kalau dia ya terhadap agama baik, tapi tadi spiritual kan kayak penghayatan akan agama. Gitu. Karena ini pengaruh. Ya sedikit keluar dari tema ini sebenarnya ada 4 sumber pengaruh yang besar ya, terkait dengan 4 pesona. Kalau punya 4-4-nya udah satu aja udah berpengaruh sumbernya itu. Yang pertama namanya pesona spiritual. Orang spiritualnya baik berpengaruh. Makanya terkadang kenapa kepada para ulama atau para wali gitu, kok kita ya karena spiritual tinggi. Yang kedua kecerdasan intelektual. Sama profesor, pinter banget nih. Kita terpengaruh. Ketiga, pesona etika. Orang yang budinya sangat luhur, sangat tinggi, orangnya sangat menghormati orang. Pokoknya ketata banget akhlaknya. Itu juga berpengaruh. Cara dia bicara, itu membuat orang terpesona. Gitu. Yang terakhir, pesona penampilan atau fisik. Keren banget nih, cantik banget nih, berpengaruh. Nah, kalau ayah ibu punya 4-4-nya, udah itu, lengkap sudah. Salah satunya aja udah cukup baik. Gitu. Nah, jadi, pilar-pilar di dalam mengukuhkan kepemimpinan diri itu, ya, supaya pemimpinan diri kita kokoh dan akhirnya berdampak kepada kepemimpinan terhadap anggota keluarga. Yang pertama, spiritual kita harus diperbaiki, meningkat. Yakni ketaatan kita kepada Allah, terus penghayatan kita kepada agama. Yang kedua, intelektual. Maksudnya gini, ayah itu, ibu itu kan manusia. Ya boleh nggak tahu beberapa hal. Tapi kalau semuanya nggak tahu, ya jadi jatuh. Ayah mah, bapakku bodoh, gitu. itu jatuh. Makanya harus bisa kelola. Waduh, memang tadi seorang wanita yang berkata tadi itu bisa kelola. Dia memang secara intelektual kurang, tapi dia punya hal lain. Gitu. Tadi. Tapi ibu adalah ibumu. Ada hal lain tentang kelakuan waktu kecil, yang menumbuhkan ini siapa, yang mengurus kamu siapa. Gitu. Jadi, kecerdasan intelektual perlu dijaga. Nah, kalau untuk teman-teman yang sekarang sudah sekarang ini, insya Allah kan rata-rata pendidikan ayah sama anaknya udah seimbang ya. Kalau generasi baby boomers kan banyak yang sekolahnya emang biasa. Kalau sekarang kan ayah-ayah sudah S2, S3 udah biasa. Ya anak-anaknya S2, S3. Sekarang ini posisinya sudah mulai seimbang antara ayah sama anak. Tinggal pengasahan intelektual gitu. Jadi di sini nggak ada barrier sebenarnya. Meskipun tetap itu posisinya hanya mendukung. Bukan berarti kalau ayah ibu ngerti semuanya, enggak. Tapi dia tahu kelela bahwa dia memang ayahnya itu kompeten di bidang ini. Ibunya kompeten di bidang ini. Itu secara intelektual keasah. Kan nggak harus ngerti semuanya. Yang lain bisa kepada yang lain, tetapi dia keasah. Namanya juga mendukung kan. Berikutnya kecerdasan emosi tadi. Apa itu? Yakni mengelola karakternya, mengelola emosinya. Kalau kita nggak bisa kelola emosi, kita nggak bisa kelola akhlak, dengan bahasa lain akhlak kita buruk, itu ya mempengaruhi besar sekali. Terutama yang
memang berhubungan langsung dengan anak-anak, kayak kejujuran, kayak kedermawanan tadi yang saya sebut sebagai dikeminan diri tadi ya. Berikutnya yang juga mendukung itu adalah apa itu? Kita nyebutnya seni berkomunikasi. Jadi seorang ayah ibu tidak semua menjadi guru, tidak semua menjadi seorang pembicara, tapi perlu seni berkomunikasi yang membuat, kalau di konteks ayah ibu berarti anak-anak ya, kalau suami berarti ibu, itu memang bisa terpesona, gitu. Kapan memilih ngomong, kata-kata apa, gitu, dan lain sebagainya. Ya kalau kemarin materi di komunikasi kemarin itu sedikit tadi, ya itu bisa diteruskan ke materi komunikasi ya. Supaya apa? Karena ini memang punya pengaruh besar terhadap leadership seseorang. Gitu. Ada orang mungkin nggak terlalu pintar-pintar banget, tapi komunikasinya masya Allah indah sekali. Orang terpesona, ya udah di situlah pengaruhmu. Gitu. Cara ngomong itu membuat anak-anak luluh, gitu. Cara ngomongnya itu membuat anak-anak luluh. Ada orang yang membuat anak-anaknya itu langsung lawan karena ngomongnya nggak bisa. Tapi ada seorang ibu itu bisa ngomong luluh anaknya. Ger gitu. Wah, udah pakai ger itu kalau di Jawa itu sebagai ger gitu. Kok bisa ger itu gimana dulu ya? Ger itu apa ya? Kalau sudah seorang ibu atau bapak sudah ngomong ger, itu langsung tuh luluh biasanya. Atau biasanya ngomongnya tengah malam diajak tidur, terus dibisikin, dibangunin, diomongin. Kadang gitu. Jadi orang tua zaman dulu itu meskipun nggak sekolah tinggi-tinggi itu punya seni-seni kayak begitu itu. Piawai itu. Iya. Yang juga berpengaruh terhadap susunan tadi itu adalah tadi ada kecerdasan ritual, emosi, kemudian kecerdasan intelektual ya, termasuk komunikasi. Yang juga mengembangkan pengaruh adalah kita nyebutnya hubungan dia atau interpersonal dia dengan sesama. Seorang ayah ibu jika hubungannya dengan sesama tetangga itu baik, itu mempengaruhi posisi dia di rumahnya. Lain kalau ayah ibunya ini sak kampung itu benci dia semua. Itu akhirnya membuat anaknya atau istrinya juga bertanda tanya. Kenapa kok nggak ada orang suka sama bapak ini ya? Nah kalau tetap dapat dukungan dan itu sudah membabi buta. Tapi intinya interpersonal seorang ayah ibu atau suami istri ini itu hubungannya sama sesama membuat justru menguatkan. Kalau Anda menjadi ketua bidang, kabid berarti hubunganmu sama kabid-kabid yang lain itu baik. Anak buahmu itu juga respect. Tapi kalau hubunganmu sama semua kabid yang lain itu tengkar, anak buahmu puyeng kita ngelihat. Di sinilah betapa pentingnya hadis Nabi itu. Barang siapa yang beriman Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Itu luar biasa, berpengaruh ke dalam. Ya, ini sumber-sumber pengaruh. Oke, sebelum saya sampaikan apa yang perlu dikerjakan seorang pimpinan keluarga terhadap keluarganya di konteks mengarahkan ini. Dan nanti ada apa karakter-karakter pokok seorang leader ya. Tadi kan ada pilar-pilarnya. Nanti ada beberapa bahasan. Padahal ada pertanyaan, dipersilakan.
Iya. Ya Ustadz Muhsinin. Betul? Belum ada pertanyaan Ustadz. Belum ada? Iya. Oke. Mbak Feruza, mungkin kita akan akhiri di jam 9.45 ya? Baik. Siap Oke. Ustadz. Karena saya jam 10 tayang. Oh, Masya Allah. Ada Zoom. Ini Zoom 9:30 udah dimulai. Kemarin tak tawar-tawar. Kan minta setengah jam 10 aja ya. Nah, saya kan perlu persiapan pindah ke Zoom ya, insya Allah. Oh, Ustadz, boleh. Juga dapat. Oke, nah tadi sudah ketahuan ya posisinya. Apa yang perlu implementasi seorang pemimpin keluarga itu apa? Ya, kita nyebutnya di sana fungsi atau tugas-tugas yang perlu dikerjakan seorang pemimpin keluarga ini apa? Yang pertama, membangun tujuan keluarga. Ya, bahasa di manajemen namanya visi keluarga. Ya, seorang kepala keluarga wajib menjelaskan, membangun visi. Clear itu tujuan keluarganya itu. Baik secara organisasi keluarga atau anggota keluarga. Masing-masing itu clear tujuannya. Tujuan baik tujuan hidup, orang muslim jelas mardhatillah. Tapi ada tujuan-tujuan antara kayak fakultasnya apa, nanti pekerjaannya apa, kemudian nanti profesinya apa, dia mau berkhidmat atau beramal di bidang apa, itu dibangun tuh. Ini saja sudah membutuhkan banyak hal ya. Nah, menjadi celaka kalau keluarga nggak punya tujuan, karena ayahnya juga nggak punya tujuan, bingung dia. Bahkan, Beh, kita ini gimana, Beh? Mau kuliah di mana? Serah kamu lah. Gampang aja lah. Itu nggak clear itu. Jadi nggak punya arah tuh anak-anak. Udah seketemunya aja lah gitu. Nggak harus clear, punya arah. Dan insya Allah kecapai kalau sungguh-sungguh mau mencapai. Tujuannya apa? Terus digarap dari awal. Semoga tercapai. Semoga tercapai. Makanya sebagai visioner itu punya visi yang jelas. Gitu. Yang kedua, setelah menjelaskan visi, dia harus mengkoordinasi. Ya, ini maksudnya apa nih? Seluruh anggota keluarga dikoordinasikan untuk mencapai tujuan itu. Termasuk mengkoordinasikan untuk membantu tujuan masing-masing. Ya. Artinya, kalau langsung contoh konkretnya, ini adik mau sekolah ini, dikoordinasikan. Apalagi contohnya lagi, Papa sekarang sedang calon bupati, nah, dikoordinasikan. Calon sekarang ada Umi sekarang lagi ngambil S3, itu yang profan. Sekarang ada tujuan yang di bawah visi besar tadi, Umi sekarang lagi ikut tahsin Quran, mau ngafal 5 juz yang belakang. Itu semua bagian dari hal-hal yang dikoordinasikan. Setelah sudah biasa koordinasi ya, saya agak diloncatin, terus dipantau, dievaluasi. Karena ada ungkapan cukup menarik. Anda mendapatkan apa yang kau evaluasi, bukan apa yang Anda ekspektasikan. Jadi, you get what you inspect, gitu kan, masalah gitu. Engkau akan mendapatkan yang kau inspektasi, not what you expect, gitu masalah gitu. Bukan yang kau ekspektasikan. Jadi inspeksi ya, makanya inspektorat. Jadi yang dievaluasi, dilihat. Jadi setiap proses ini harus dievaluasi. Memang menjadi kepala keluarga nggak main-main ya. Kalau udah kayak gini, kayak bikin perusahaan besar aja loh.
Tapi saya sering menyampaikan, kalau perusahaan besar itu, kalaupun ruginya kan duit. Tapi keluarga rugi generasi. Naudzubillah min dzalik gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ibunya juga bisa terus kalau di konteks pendidikan anak, nggak bisa abai, terus dipantau sampai tumbuh menjadi, meskipun bisa jadi ibu misalnya ikut kerja. Ada cerita menarik nih. Seorang anak bisa hafid Quran di usia muda, 10 apa umur 11, hafid Quran 30 juz. Terus ibu yang lain nanya, wah itu pasti ibunya di rumah itu. Ibunya jawab, saya dokter Bu, saya kok tugas di rumah sakit. Terus gimana? Aku pantau anakku. Nah, kalau antum pernah dengar ada namanya Dr. Abdul Wahid, ya, di Blok M ya, almarhum. Itu anak-anaknya hampir semua hafal Quran. Yang dikerjakan apa? Setiap ba'da maghrib, ba'da asar. Kan anaknya pada mondok di tempat-tempat tahfidz Quran. Itu beliau sendiri yang nelpon, terus memutabai hafalan anak-anaknya. Ya kalau nggak digituin ya nggak hafal emang. Nah ini memang bagian dari yang harus dikerjakan seorang leader. Harus mau evaluasi. Tadi ya menentukan visi, terus koordinasi, evaluasi tentu ada doing-nya ya. Doing-nya kan masing-masing anggota ya. Ada evaluasi termasuk supervisi, sampai kemudian semuanya bisa tercapai. Nah, di samping menjelaskan visi, koordinasi, evaluasi, seorang leader, pemimpin kepala keluarga, harus bisa membangun motivasi atau memotivasi anggotanya. Ini juga tambahan banyak teori mendorong seorang pemimpin, termasuk kepala keluarga, bisa memotivasi anggota keluarganya. Tidak jarang ketika mencapai tujuan ada dinamika gagal, kehilangan, bisa memotivasi. Nah, ini memang perlu seni tersendiri ya, jangan sampai anak-anak kehilangan semangat gara-gara gagal. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu di bab ini ya saya sampaikan beberapa tugasnya, hal-hal yang sebenarnya fungsi atau tugas simpel tadi yang perlu dikerjakan seorang kepala keluarga, mengkoordinir anak-anaknya, membangun visi, koordinasi, kemudian motivasi dan evaluasi. Tentu ada beberapa teori yang lain ya, yang ada 6, 7, ke 9, saya ringkas saja yang gampang-gampang. Supaya gampang diimplementasikan, ada 4 tugas yang perlu dilakukan oleh seorang kepala keluarga, namanya membangun visi, terus mengkoordinasi, terus memotivasi dan mengevaluasi. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, tentu lagi-lagi dengan keteladanan dirinya, hasilnya Masya Allah, insya Allah menjadi sangat baik. Oke, ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Kalau di chat belum ada, Ustadz. Belum ada, Bu. Langsung juga iya, belum ada sepertinya. Oke. Mungkin ini terakhir ya, kalau gitu terakhir. Nah, tentu kami ulangi lagi, di kepemimpinan keluarga ini materi singkat ini bisa jadi tidak mewakili seluruh materi. Tapi ini kami anggap pokok-pokoknya saja yang perlu dipahami, terutama di poin pertama, kesadaran bahwa keluarga perlu dipimpin, bukan sekedar melahirkan anak, terus pergi. Ayah cari nafkah, terus pergi. Bukan hanya itu, perlu dipimpin dengan sangat baik, meskipun anaknya cuma 2. Karena apa? Karena itulah generasi yang akan meneruskan keluarga ini. Yakni siapa ya? Anak-anak itu. Karena kalau hilang tanpa arah, maka itu biayanya atau harganya mahal sekali. Sayang. Perlu dipimpin dengan sangat baik. Oleh karena itu, siapapun kita
siapapun kita perlu mengasah kepemimpinannya di keluarga agar bisa mengarahkan visi keluarga menjadi baik, tujuan keluarga bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Tadi terakhir saya katakan tugas yang cukup menonjol dari seorang kepala keluarga adalah membangun visi, terus kemudian mengkoordinasi, terus kemudian memotivasi, dan terakhir mengevaluasi. Ada sisi ya, 4 C ya, yang paling simpel. Nah, lagi-lagi itu semua namanya kemampuan itu perlu dilatih, perlu diasah. Oleh karena itu perlu saya sampaikan tip-tip kecil kali ya, atau cara-cara praktis mengasah kemampuan leadership ini. Mengasah supaya naik. Saya suka mengatakan menjadi ayah, menjadi ibu, harus tetap menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya sampai kapanpun. Menjadi suami, tetap menjadi suami bagi istrinya sampai kapanpun. Apapun kondisinya. Kalau istrinya kalau punya jabatan paling tinggi, tetap kau suami. Kau kepala rumah tangga. Seandainya istrimu posisinya lebih tinggi daripada kau, kau kepala keluarga. Seandainya anak-anakmu itu posisinya lebih tinggi daripada kau, kau ayahnya. Jadi harus kokoh memegang. Yang pertama. Ini latihan-latihan aja. Latihlah diri Anda dengan nasihat-nasihat kecil ke anakmu. Nasihat kecil. Jangan sering ngomel ya, nasihat kecil. Ada bisa menggunakan namanya majelis ilmu keluarga. Itu pengaruhnya besar. Agar apa? Agar kita bisa mendisiplinkan diri kita dan bisa mendisiplinkan anak-anak atau istri, karena ada satu momen penting yang disepakati namanya majelis keluarga, majelis ilmu. Biasanya pada maghrib atau apa. Ayahnya menyampaikan sesuatu. Ustadz, saya kan bukan ustadz. Loh, bukan bab ini. Kalau perlu Anda bacakan. Itu latihan memimpin diri dan latihan memimpin keluarga. Gitu. Jangan cuma datang ngomel, makan, terus tidur, ngajak pergi. Ya itu, lo kapan seorang anak dapat nasihat ayahnya? Itu kapan? Ibu pulang dari kantor atau di rumah masak, besok tidur, ini makan. Gak gitu. Ada majelis bersama ayah ibunya, gitu. Supaya apa? Disitulah kau diasah pengaruhmu. Pas bacain kok anaknya ngantuk, ya nggak berpengaruh kau berarti ketahuan kan. Tapi begitu kamu ngomong anakmu terpengaruh, berarti pengaruh ini mulai berpengaruh. Itu diasah. Yang kedua, tip kecilnya, dermawanlah kepada anak-anak. Asal tidak berlebihan. Karena apa? Karena orang akan taat kepada yang memberi. Ini rumus di kepemimpinan. Gitu. Orang taat kepada yang memberi. Orang itu respect kepada yang memberi. Kenapa istri wajib taat kepada suami? Suami ngasih nafkah. Coba suaminya dinafkahi. Suami yang taat sama istrinya. Kebalik itu pasti. Makanya ayah tidak boleh kehilangan nafkah. Meskipun istrinya kaya. Ma, aku tahu kamu kaya. Duitku dikit. Tapi aku harus nafkahin kamu. Gitu ngomongnya. Kalau kamu makan enak, sok kamu makan di luar. Makan di rumah, makan semampuku. Karena kau istriku. Paham? Jadi punya pride. Yakni memberi. Ini tip-tip kecil aja ya. Jadi apa tadi? Punya momen nasihat. Yang paling gampang sih, majelis ilmu. Bacain hadis sama Quran lah. Itu paling gampang. Kedua, suka memberi. Yang ketiga, itu yang disebut piawai mencari solusi. Nah, kan pasti ada anak-anak itu punya masalah. Kalau kita sering bisa kasih solusi, wah naik pengaruhnya. Wah, Pak ya mah Bapak nggak ngerti ya. Nah, itu repot itu kayak gitu itu. Jadi, seandainya kita emang kurang piawai di beberapa hal, kita harus jaga bahwa kita bisa kasih solusi di hal-hal deh. Kalau gitu, ke bengkel aja deh, gitu. Sini aja deh, gitu. Solusi, kayak solusi. Solusi kan nggak harus dengan tangan sendiri. Oke ya. Jadi, kasih solusi kepada masalah di keluarga. Jangan, aku juga puyeng nih, nggak bisa.
Nah, kalau setiap masalah itu ngelapornya ke ayah ibunya, ya udah besar. Pokoknya top lah Bapak ini, bisa kasih solusi gitu. Kalau pusing-pusing, ngomong aja sama mama. Oh pasti ada selesainya. Ngomongnya sama papa. Aduh nggak usah ngomong. Puyeng kita mah. Dengan ngomong sama Pak Guru aja deh gitu. Nah, paham ya. Terus nomor 4, jaga yang paling praksis, jaga hubungan dengan Allah. Terutama sholat. Insya Allah itu kejaga kehormatan ayah ibu. Terakhir itu. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Dikasih anak-anak yang hablana minas sholihin. Kurang-kurangnya kita, anak kita soleh. Kalau soleh kan otomatis taat, baik itu otomatis. Jadi kurang-kurangnya kita, anaknya soleh. Ya udah, jadi baik. Tapi kalau udah kita nggak soleh, anaknya nggak soleh, udah ruwet di keluarga itu. Otomatis setiap ngomong dibantah, apa saja serepot. Naudzubillah min dzalik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman semua yang ada di Formula Hati. Tersisa ini bagian ketiga terakhir ya. Kan ada 4 bagian materi: pranikah, hukum keluarga, terus manajemen keluarga, bagian keempat pengasuhan. Nah, pengasuhan mungkin sebenarnya pengasuhan banyak sekali materinya. Tapi kita mungkin selesaikan 2, 3, 4 pertemuan lah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi dan kuliah pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita sudah sampai di penghujung kajian keluarga kita hari ini. Mungkin bisa sekalian ditutup dengan berdoa, Ustadz. Ya. Monggo. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama ya kita berdoa. Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Waghfir lana walidayna kama rabbawna shighara. Hab lana minas salihin. Hab lana minas salihin. Hab lana minas salihin. Allahumma hab lana wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.